kita, Pondok Mertua Indah. Wow, seperti apa tuh? Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi. Emang kalau cari jodoh itu harus lihat bibit bebet bobot. Nih begini nih. Nah ini juga pengaruh judi nih. Iya, Pengaruh judi. Itu orang jadi gelap mata. Naudzubillah. Nah Ustadz, kembali ke pertanyaan kita di segmen sebelumnya. Kalau kita tinggal sama mertua, qadarullah keadaan ekonomi mertua lebih baik. Apa kita harus ikut aturan mertua atau ikut aturan suami? Baiknya gimana? Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Berbicara tentang rumah tangga. Ingat. Dengerin baik-baik. Kalau mau beli burung, beli sangkar dulu. Kenapa? Kalau beli burung tidak ada sangkarnya, bisa lepas itu burung. Minimal nyewa sangkar teman. Kenapa? Karena yang namanya rumah tangga itu harus dijaga. Nggak enak masang moto diri keluarga di rumah mertua. Ya Bu? Bu? Serba salah. Tapi Ustadz, pertanyaannya nih, Caca, gimana nih? Mertua kan bagus ekonominya, mertua itu, nak kamu tinggal aja di sini, kan tidak ada lagi anak saya sendiri. Maka solusi yang terbaik, kalaupun harus tinggal di rumah mertua, tetap punya rumah. Supaya ada harga diri. Tetap punya rumah, atau sewa rumah atau ngontrak. Tetap ada, Sabtu Minggu kita ke rumah. Jadi tetap ada harga diri. Betul? Jamaah. Yeay. Nah, ada 3 yang harus dicamkan kalau kita numpang. Nggak enak kata-kata ini. Numpang Ustaz, iya tetap numpang walaupun rumah orang tua. Ada 3. Yang pertama etika harus dijaga. Kedua adalah komunikasi. Tuh 2, 3. Komunikasi. Yang ketiga adalah ada kemuliaannya, penghormatannya. Ingat ya, kita tetap dikatakan numpang. Posisikan posisi diri kita. Ingat ya, kalau bisa bayarlah listrik karena kita tinggal di situ. Bayar, perbaiki semua tanggung jawabnya. Seakan-akan engkau sewa. Tapi uang sewanya itu dibayari listrik, untuk isi dapur bulanan. Dan apapun kebutuhan-kebutuhan. Jadi ada harga diri. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Makanya kalau mau menikah siapkan. Tadi sudah dikatakan Habib adalah penanggung jawab untuk memberi nafkah. Nafkah makanan, nafkah pakaian, dan nafkah tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Tuh 2, 3. Sandang, pangan, papan. Anak tinggal di rumah mertua, kau harus ikut aturan mertua. Mau gak mau. Mau deh mau. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Kalau mau ngikutin 100% aturan suami, ya punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Minimal ngontrak karena ngontrak lebih terhormat. Lebih terhormat. Baik. Jangan begini. Iya. Bagusnya begini. Betul. Kadang-kadang minta orang begini. Oke. Mau nyebrang. Masya Allah tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa guru kita ya. Sekarang kita mau lanjut belajar sama Ustadz Syam. Masya Jadi Allah. ada minta yang nggak begini. Nah, tapi gini. Misi, minta jalan. Mau lewat, Oh, nyebrang siap. zebra cross. Ustadz Syam, afwan dulu Ustadz pas baru nikah udah tinggal sendiri, punya rumah sendiri atau ngontrak? Ngekos. Ngekos. Aku ngekos. Aku dulu ngontrak sampai 4 tahun loh. Aku setahun sama mama tinggal. 3 tahun ngontrak, pindah-pindah rumah. Baru alhamdulillah. Aku tinggal ngekos sendiri. 2 kali di Oh, sini, terus hah? pindah lagi baru sementara nunggu bangunan selesai. Nah Ustadz Syam, tapi kadang-kadang ada kasus di mana misalkan kita hidup berempat nih ya kan. Terus habis itu orang tua udah sepuh banget kan. Nggak mungkin aja kayak kalau orang tua tinggal sendiri. Jadi kamu dong anak yang paling terakhir yang tinggal sama orang tua. Atau kayak kamu dong anak yang pertama yang tinggal sama orang tua. Nah itu baiknya tuh gimana ya? Apa kita memang harus ngalah dulu tinggal sama mertua karena kan usia kasihan juga. Atau udah deh buat kedamaian kita semua memang harus pisah tembok gitu atau gimana sih dalam Islam, mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Caca, tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dua ayat ini memberikan kita petunjuk bahwa tinggal bersama dengan orang tua itu peluang dosa banyak. Tinggal bersama mertua indah itu peluang dosa jadi banyak. Karena Allah katakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kalau engkau mendapati di sisimu itu berarti dekat denganmu, itu jangan pernah kamu fala taqul lahuma uf, jangan berkata. Jadi bukan itu Bu. Uf itu adalah subhanallah, segitu aja itu udah dihitung dosa. Kemudian la tanharhuma, jangan sampai nada suaramu lebih tinggi daripada nada dia kalau untuk menyakiti. Tapi kan ada juga orang tua kalau kita nggak tinggi nadanya nggak dengar dia. Kalau nggak keras suara kita, volumenya nggak dengar dia. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan perkataan yang mulia saja. Waqfid lahuma janahadzul limanar rahmah, dan rendahkan kedudukanmu di hadapannya. Subhanallah. Jadi kalau mengatakan apakah sebagai menantu harus ikhlas dan mengalah untuk tinggal di mertua dulu karena dia butuh perawatan? Jawabannya adalah tinggal bersama dengan orang tua yang sakit ataupun sepuh itu peluang dosanya gampang sekali, tapi peluang masuk surganya juga besar sekali. Jadi peluang dosanya gampang, tapi peluang masuk surga juga gampang. Jadi win-win solution ini. Jadi subhanallah, kalau engkau mampu untuk bersabar, mampu untuk menghindari dosa, maka jauh lebih baik untuk merawatnya itu. Besar sekali pahalanya dan besar sekali peluang untuk masuk surganya. Cuman kalau engkau tahu dirimu, aduh saya ini gampang emosian. Aduh saya ini gampang sekali terpancing emosinya kalau ketemu sama mertua nih. Gimana ya, daripada saya berdosa terus, lebih baik saya jaga jarak. Saya berbaktinya via rekening aja deh. Saya berbaktinya via mobile banking aja deh. Saya berbaktinya via ngirimin makanan aja deh. Karena kalau dekat-dekat dengannya khawatir konfliknya jauh lebih besar. Jadi tidak ada juga kewajiban untuk tinggal di rumah mertua. Tapi berbakti itu wajib. Ada yang berbaktinya dengan cara tinggal berdekatan. Ada yang berbaktinya dengan cara menjaga jarak. Karena takut menyakiti perasaan orang tuanya kalau tinggal dekat. Jadi masing-masing orang tua, masing-masing anak beda peluang beribadahnya. Jadi intinya memang bisa dimusyawarahkan baik-baik. Bisa dimusyawarahkan. Gak harus jadi kewajiban anak pertama atau anak terakhir. Dan kadang-kala juga orang tua punya pilihan loh. Saya pengennya sama itu loh. Kenapa? Karena kalau dia bicara tuh lembut, Iya, gak pernah iya, kalau iya, dia iya. kalau ini lembut, Iya, kalau iya, dia iya. mandiin saya tangannya lembut, ada aja gitu. Iya, betul Siap. itu. Baik, jazakallah khair. Siap. Sasyam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Nah sekarang siapa nih ibu-ibu yang mau bertanya sama guru-guru kita? Karena kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangan ya Bu, siapa yang mau bertanya sama guru kita? Saya ambilin dulu mic-nya, yang mana ya? Habib Afwan, boleh ke tengah Habib. Silahkan Ibu, siapa namanya, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wida dari Majelis Taklim Al-Huda Mokla, Desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Ibu Wida namanya, Ya. Ibu Wida mau nanya apa Bu Wida? Mohon izin Habib mau Boleh, bertanya gimana cara menahan hati agar kita tidak baper. Biasanya kalau kita masih tinggal dengan mertua itu biasanya dibanding-bandingin dengan ipar. Nah gimana Habib ya, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ketika seseorang berada dalam rumah mertuanya, tinggal bersama mertuanya, mungkin ada konflik sedikit terhadap mertuanya yang membanding-bandingkan dengan iparnya, atau membanding-bandingkan dengan tetangganya, atau membanding-bandingkan dengan temannya. Walaupun tidak serumah juga, boleh jadi juga dibanding-bandingkan juga. Ketika kumpul keluarga, atau teleponnya, atau sindirannya, dan lain sebagainya. Jadikan yang pertama, hati kita itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Ya Allah, tenangkanlah hati hamba, jauhkanlah daripada sifat untuk melawan, sifat untuk membalasnya, sifat untuk menjadi durhaka terhadap orang tuanya ataupun mertuanya. Berharap agar Allah ridho kepada hamba. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah dalam hatiku cahaya. Allahumma ja'alni nurun fi qalbi, cahaya dalam hati. Atau Allah maftah lana abwabar rahmah wa ni'mah wal barakah wa ja'alna, ya Arab, dan jadikanlah keberkahan di dalam pikiran, hati dan jiwa hamba, dibukakan sama Allah. Oleh karena itu, tenangkan diri sampai 3 kali. Karena apa? Karena ini pasti jadi konflik, nggak mungkin nggak. Apalagi yang emosional. Ada di bahasa itu sumbu pendek, diomongin sedikit, ditelepon lagi orang tuanya atau mertuanya, jadi ribut. Ngomong sama suami jadi ribut sama mertuanya. Tapi di sini tentunya bersabar, karena jadikanlah sabar sebagai penolongmu. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun. Walaupun sabar itu sulit, tapi ini pahala yang sangat besar. Oleh karena itu berbuat baiklah kamu terhadap mertuamu dan tonjolkan bahwasanya kamu punya kelebihan yang baik. Kamu bisa menyayangi anaknya, kamu bisa memuliakan daripada orang tuanya, dan kamu bisa menjadikan pasanganmu tetap menjadi anak yang terbaik bagi orang tuanya. Jadi tetap juga walaupun diomongin, walaupun dibanding-bandingkan, walaupun dijelek-jelekin, walaupun satu rumah dicemberutin, tetap kamu harus bilang sama suamimu, saya sabar, saya ikhlas, kamu tetap jadi anak yang soleh, kamu harus jangan sampai jadi durhaka terhadap orang tuamu. Jadi harus jadi lebih baik lagi. Ini gak jadi masalah. Wajar yang namanya orang tua seperti itu. Ini mesti dinasihatin. Kalau misalkan bisa dinasihatin. Kalau gak bisa dinasihatin, peran suami inilah yang bisa menetralkan dan meredam. Sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah kebaikan. Suami jangan panas-panasin, suami jangan ngompor-ngomporin. Mentang-mentang mertuanya seperti ini, disampaikan lagi sama anaknya, anaknya sampaikan lagi mertuanya. Yang ada ribut seperti itu. Subhanallah, terima kasih Habib. Jadi intinya memang kalau memang kita qadarullah tinggal sama mertua itu memang kemungkinan konflik akan lebih ada ya Habib ya. Tapi tetap harus bisa dihindarin, gimana caranya kita tetap harus bisa menjadi netralitas nih dalam keadaan itu insya Allah. Nah sekarang kita kangen banget nih pengen diceritain lagi sama Ustadz Maulana. Langsung aja deh kita masuk ke Ustadz bercerita. Pondok Mertua Indah.